Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba berbagi cara menjahit baju kemeja pria dengan potongan yang sudah saya siapkan, dan ini adalah potongan kemeja baju badan depan, dan ini adalah ukurannya 29 cm untuk pada depan. Kemudian ini yang warna putih adalah untuk bagian saku depan, nanti sakunya dibobok ya. Kemudian ini adalah bahan untuk bagian sakunya. Untuk bagian atasnya sudah saya kasih kain pislin, ini warna putih ya. Untuk bagian nanti bagian sakunya posisinya seperti ini ya. Sementara untuk panjang kainnya adalah 20 cm, sudah dilipat dua ya. Kemudian untuk lebarnya 20 cm, sementara untuk lebar sakunya sendiri adalah 11,5 cm. Kemudian untuk turun dari atas ke bagian saku adalah 21 cm. Untuk selanjutnya ini adalah bagian lapisan bajunya atau puringnya ya. Ini bagian puringnya seperti ini. Nanti di bagian sampingnya kita akan jahit digabung saja ya dengan bahannya di bagian sini. Kemudian ini adalah bagian untuk tanda belahan ya, bagian belahan samping, dan ini posisi potongannya agak lebih daripada bagian atas. Kemudian ini puring untuk bagian depan kita posisikan sampai di bagian sini saja. Kemudian ini untuk badan depannya sudah dikasih pislin juga seperti ini pas bagian lipatannya. Jadi puringnya hanya sampai di bagian yang ada lipatannya seperti yang bisa dilihat seperti ini ya. Ini untuk bagian puring badan depan. Untuk selanjutnya ini adalah badan depan bagian kanan seperti ini menggunakan bahan polos. Kemudian untuk bagian atasnya ada tambahan kombinasi daripada bahan batiknya seperti ini nanti posisinya. Kemudian kita usahakan kalau bisa motifnya seperti ini ya. Jadi motifnya masih mirip-mirip, tidak terlalu berantakan ya antara badan kiri dan badan sebelah kanannya. Jadi sebelum ke proses penjahitan, saya perkenalkan dulu bagian-bagian daripada potongan baju kemejanya ya. Dan ini adalah badan belakang, kemudian ini untuk bagian kombinasi bagian badan belakangnya ya, seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya ini adalah bagian puring atau lapisan badan belakang. Perlu saya kasih tahu bahwasannya ini adalah antara puring dan bahan ada selisih sekitar 3,5 cm ya, seperti ini. Sama halnya dengan badan depan, karena nanti dalam proses penjahitannya antara puring dan bahan akan digantung ya, bukan seperti jas cara penjahitannya. Kemudian ini adalah bagian daun kerahnya, kemudian ini adalah kaki kerahnya, kemudian untuk selanjutnya ini adalah bagian dari mansetnya. Ini bagian bawahnya sudah dikasih pislin.
Kemudian ini untuk panjang dan lebarnya 25 kali 5 cm ya untuk bagian kain kerasnya. Untuk selanjutnya ini adalah bagian untuk belahan mansetnya, bagian yang besar dan yang kecilnya, dan ini adalah bagian daripada pola lengan atau potongan lengan bajunya. Nanti posisi yang ini nanti buat bagian belahan manset yang gedenya ya, seperti ini sudah disiapkan, tinggal dipasang saja nanti. Kemudian ini belahannya, sementara untuk jaraknya dari bagian belakang atau 7 cm, kemudian untuk tingginya 10 cm sudah sama kambuh jahitan ya. Baik, sepertinya kita sudahi dulu perkenalannya. Sekarang kita bismillahirrohmanirrohim, kita lanjut ke proses penjahitannya. Kita mulai dari proses penjahitan bagian mansetnya terlebih dahulu, seperti ini. Kita lipat bagian atas mansetnya seperti ini ya. Untuk selanjutnya kita lipat seperti ini, kemudian kita kasih tanda di bagian ujung kain kerasnya seperti ini. Untuk selanjutnya kita lipat saja bagian lapisannya seperti ini ke bagian dalam. Kemudian untuk selanjutnya kita jahit saja di bagian pinggiran kain kerasnya ya, seperti ini. Kita jahit sampai di sini saja. Kemudian kita lanjut ke bagian ujung manset satunya lagi seperti ini. Kita jahit perlahan karena ini adalah tikungan tajam ya, harus berhati-hati kalau tikungan tajam, apalagi kalau ditikung mantan lebih horor lagi. Kemudian lakukan hal yang sama untuk bagian manset sebelahnya. Kemudian setelah selesai kita jahit, kita lanjut ke proses perapihan seperti ini. Kita gunting saja. Sebenarnya video penjahitan atau cara jahit kemeja sudah ada di video sebelumnya, hanya saja terpotong-potong. Saya sengaja ingin membuat yang full ya. Kemudian kita balik ke bagian dalam seperti ini kiranya. Kemudian lakukan hal yang sama untuk bagian manset sebelahnya. Untuk selanjutnya kita berlanjut ke bagian proses penjahitan belahan mansetnya. Ini adalah bagian lengan satunya yang warna polos. Kemudian kita siapkan ini bahan untuk belahan manset bagian yang kecilnya terlebih dahulu seperti ini. Nah, ini sudah digunting seperti ini posisi bagian belahannya ya. Kita lipat ke bagian atas, kemudian kita selipkan bagian yang kecil seperti ini. Saya ulangi ya, seperti ini. Kemudian kita selipkan. Untuk selanjutnya kita jahit seperti ini. Maaf berisik, ada besi lagi lewat. Untuk selanjutnya kita jahit saja seperti ini. Kemudian kita lanjut ke bagian lengan satunya lagi supaya tidak pas solengkang. Biasanya kalau kita menjahit sebelah-sebelah kadang pas solengkang antara luar satu dan satunya lagi
antara kiri dan kanannya kadang pagentos dan pahili, dan itu membuat pekerjaan jadi 2 kali harus dibongkar soalnya. Sementara untuk proses pembuatan atau cara membuat belahan belahan mansetnya sudah ada di video terpisah kalau nggak salah ya. Jika ada yang membutuhkan bisa dicari saja yang lebih detailnya, maksudnya cara pembuatan. Nah ini seperti ini hasilnya ya. Setelah selesai kita memasang bagian yang kecilnya, sekarang kita lanjut ke proses pemasangan bagian yang gedenya seperti ini. Nah maksudnya untuk pembuatan yang ini sudah ada di video sebelumnya kalau nggak salah. Jadi proses pemasangannya kita langsung saja tempelkan seperti ini. Kita jepit bagian bajunya atau bagian bahan bajunya dengan bagian belahan mansetnya. Kemudian kita jahit saja seperti ini. Kemudian kita kasih tanda biar nanti ketika kita menjahit di bagian atasnya tidak meleset ya. Kita lanjutkan saja seperti biasanya, seperti ini. Bagian atasnya kita sudah bentuk, jadi kita tinggal jahit saja. Adapun untuk pembuatan proses belahan manset yang manual, sepertinya saya belum sempat membuatkan videonya. Insya Allah di lain waktu, di lain kesempatan akan mencobanya kalau ada umur panjang dan juga diberi kesehatan. Dan seperti ini hasilnya. Ini bagian dalamnya, kemudian ini adalah bagian luarnya. Untuk selanjutnya kita jahit saja seperti biasa. Kita gabungkan bagian kambuhnya seperti ini. Untuk selanjutnya nanti ini diobras ya, sebelum memasang manset dan memasang, sebelum memasang manset ini. Dan alhamdulillah proses pengobrasannya sudah selesai. Kemudian sekarang kita lanjut ke pemasangan mansetnya seperti ini. Untuk pemasangan mansetnya kita kasih tanda terlebih dahulu seperti ini, supaya tidak kengkong antara bagian belahan yang kecil. Kemudian kita selipkan saja seperti ini. Untuk selanjutnya kita jahit saja persis di bagian sisi daripada mansetnya. Kemudian kita membuat ploynya atau lipatan di bagian lengannya itu kita langsung saja di sini kita rapikan, posisikan untuk lipatannya seperti ini ya. Nah ini sudah ada lipatannya 2, tidak begitu nampak karena warna hitam. Kita lanjut saja jahit pinggirannya seperti ini. Dan alhamdulillah sudah selesai pemasangan mansetnya seperti ini hasilnya ya. Kita lihat bagian dalamnya. Kemudian kita balik saja, dan seperti ini adalah hasilnya. Kita nanti lanjut
rapikan dengan gosokan atau dengan setrikaan. Biasanya saya kalau menjahit kemeja biasanya dimulai daripada lengan terlebih dahulu, kemudian saya lanjut dengan lapa gitu. Untuk selanjutnya sekarang kita lanjut ke proses penjahitan kerahnya. Kita mulai daripada jahit bagian kaki kerahnya terlebih dahulu, kita lipat seperti ini ke bagian dalam, seperti ini hasilnya. Kemudian untuk selanjutnya kita jahit bagian daun daripada kerahnya. Kemudian jangan lupa di bagian ujung daripada daun kerahnya kita siapkan benang seperti ini. Biasanya saya menggunakan 2 helai benang agar hasilnya kuat. Kemudian kita tarik seperti ini ya, setelah kita kunci dengan jarum jahit. Kemudian kita masuk ke bagian dalam seperti ini. Untuk selanjutnya kita jahit saja, kemudian lakukan hal yang sama di bagian pojokan atau ujung daripada daun kerahnya. Kemudian kita rapikan saja lebih daripada daun kerahnya seperti ini. Untuk selanjutnya kita tarik saja menggunakan benang, dan hasilnya lebih lancip lagi ketimbang hanya didorong-dorong menggunakan obeng atau gunting. Kemudian untuk selanjutnya kita jahit di bagian sisi atau tepi daripada daun kerahnya seperti ini. Kemudian setelah selesai kita jahit, kita ambil posisi bagian tengahnya seperti ini. Kemudian kita lanjut, kita simpan bagian yang lapisan daun, lapisan kaki kerahnya di bagian bawah seperti ini. Kemudian kita susul dengan daun kerahnya. Ini yang bagian kaki kerahnya saya kasih tanda bagian tengahnya ya. Kemudian kita posisikan bagian tengahnya yang ini sejajar antara kaki dengan daun. Kemudian kita ambil bagian kaki daun kalah pabalelol kieu pokoknya mah tinggal iten we kitu taduh Gusti Agung asa mani arampun. Biasanya saya kalau menjahit kerah dimulai daripada tengah dulu ya, biar sama antara posisi kiri dan kanannya seperti ini. Kemudian kita rapikanlah seperti yang ini, bagian kiri dan kanannya atau ujung satu dan ujung satunya lagi seperti ini. Untuk selanjutnya kita tarik ke bagian luar, kemudian nanti kita rapikan dengan gosokan atau setrikaan. Kemudian untuk memudahkan proses pemasangan nanti kita kasih tanda saja seperti ini, apalagi bagi penjahit pemula seperti saya ini lebih memudahkan ketika proses pemasangannya nanti ya, kecuali yang sudah senior nah aman saja. Baik, alhamdulillah selesai kita membuat kerahnya. Sekarang kita lanjut ke bagian pembuatan saku atau kantong boboknya ya. Ini tadi sudah dijelaskan untuk panjang dan lebar daripada bagian saku. Ini dia, HP-nya lagi agak elol-elol dikit lah, maafkanlah, jadi buram sebentar ya. Baik, kita lanjut ke proses pembuatan atau penjahitan
jahitan bagian sakunya. Ini adalah bahan, saya ulangi, ini untuk lebar sakunya sekitar 11, kemudian lebar sakunya adalah 2 cm seperti yang sudah pada kita maklum bersama. Baik, kita posisikan seperti ini ya. Dan kita posisikan seperti ini, kita sejajarkan antara garis yang ada di badan dan garis yang ada di bagian bahan sakunya yang warna hitam polos. Nah, garis yang ini kita sejajarkan garis yang dengan yang ada di baju. Kemudian garis titik untuk pada lebar sakunya juga sama, yang bagian ini seperti ini ya. Kita posisikan sejajar. Untuk selanjutnya kita jahit perlahan seperti ini mengikuti tanda yang sudah ada ya. Maaf kalau ada yang cek kayaknya itu cak bunyi-bunyi di luar. Kemudian kita berhenti jahitan di bagian tanda seperti ini. Kemudian selalu buang ya, atau kita gunting sisa-sisa atau bekas potongan jahitan. Untuk selanjutnya kita gunting persis di bagian garis 2 cm di bagian ini. Jadi ini sejajar dengan jahitan yang baru kita jahit. Kemudian lakukan antara bagian kiri dan kanannya seperti ini. Jadi kita gunting persis ke bagian ujung jahitan. Nah, ini bagian dalamnya. Untuk selanjutnya kita gunting dari bagian dalam seperti ini. Ini adalah bagian atas ya, dari bagian atas jahitan kita berhenti, kemudian kita lancipkan ke bagian persis di ujung jahitan seperti ini ya. Kemudian kita gunting sedikit sekitar setengah senti ke bagian atas. Kemudian lakukan hal yang sama untuk bagian ujung saku atau kantong satunya lagi seperti ini. Untuk selanjutnya kita tarik saja bagian bahan sakunya ke bagian dalam seperti ini. Kemudian kita lipat bahan bagian sakunya ya. Saya ulangi, lipat seperti ini. Kemudian kita angkat bagian yang tadi kita gunting kurang lebih setengah sentimeter seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eta pembalap sing salamat jung. Untuk selanjutnya kita jahit saja di sini ya, seperti ini. Kemudian kita pindah ke bagian luar untuk menjahit daripada bagian luarnya seperti ini. Seperti ini kiranya. Ini jahitan yang barusan nanti tertutup dengan bagian lidah sakunya ya. Ini adalah bagian agak dalam. Nah, seperti ini nanti tertutup. Maaf. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya kita jahit terlebih dahulu di bagian dalamnya.
Ini untuk panjang sakunya adalah 17 cm ya. Kita jahit keliling sampai ke bagian ujung satunya seperti ini. Kemudian kita gunting dan selesai seperti ini. Nanti diobras saja untuk hasil lebih rapi lagi. Kemudian untuk selanjutnya kita jahit bagian lidah sakunya. Ini kita jahit dari bagian luar saja ya, bukan jahitan yang goib seperti di video sebelumnya ada. Jadi kita jahit dari luar saja yang ini, seperti ini. Oh iya, diinformasikan atau saya kasih tahu bahwasannya baju ini kancingnya kancing luar ya, tidak kancing sembunyi, makanya saya tidak membuat lapisan kancing. Kemudian kita lakukan hal yang sama di bagian sisi saku atau kantong satunya lagi seperti ini. Kemudian kita lihat di bagian dalam, ini ada ujung daripada lidah atau bibir sakunya. Kita lipat seperti ini, kita lipat, kemudian kita jahit seperti ini agar lebih rapi dan tidak nolol keluar. Kemudian lakukan hal yang sama untuk bagian ujung satunya lagi seperti ini, kita lipat ke dalam seperti ini ya. Untuk cuaca Kota Bantang hari ini tertanggal 29 apa 30 hari ini Sabtu ya. Sekarang malam Sabtu, Jumat malam tanggal 29 Januari 2021. Agak hangat-hangat, gak seperti biasanya hujan beberapa hari terakhir. Tapi sekarang alhamdulillah belum ada turun hujan. Baik, alhamdulillah proses penjahitan saku atau kantongnya sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke bagian apa kiranya ya. Oh ini, nah kita lanjut ke bagian pemasangan atau penjahitan bagian kombinasi batik untuk di badan sebelah kanannya. Kita langsung jahit saja, tempel jahit keliling ya, seperti ini. Kita gabung saja dengan bahan atau badan bajunya seperti ini. Untuk selanjutnya kita rapikan terlebih dahulu bagian lebih kemudian kita dari tepi ukur 2 cm, kemudian kita lanjut jahit di tanda 2 cm sampai ke bagian bawah seperti ini. Kemudian kita lanjut ke bagian badan belakang, kita tempelkan bagian kombinasi daripada bahan batiknya seperti ini.
Untuk prosesnya sama saja dengan badan depan barusan, kita gabungkan dengan badan belakangnya seperti ini. Gak usah kita buang bagian dalamnya, bahannya gak terlalu tebal juga. Alhamdulillah sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke proses penjahitan bagian ujung-ujung atau bagian bawah daripada lapisannya atau puringnya. Seperti ini, kita lipat saja sekitar 1 cm seperti ini, atau 1 cm lebih juga bisa, disesuaikan saja dengan kebutuhan. Untuk selanjutnya kita jahit saja seperti ini dari badan depan sampai dengan badan belakang. Saya doakan yang lagi pencarian jodoh, semoga segera dipertemukan dengan jodoh terbaiknya. Amin ya robbal alamin. Sekarang kita lanjut ke bagian badan sebelah kiri lagi. Sekarang kita jahit terlebih dahulu ya. Ini dari jaraknya dari tepi atau bagian depan sekitar 3,5 cm ya untuk dijahit. Biasanya untuk bagian kancing yang ini ya. Baik, kita lanjut ke bagian penggabungan antara bahan dengan lapisan atau bagian puringnya. Insya Allah nanti saya tuliskan di menit mana saja bagian di deskripsi ya, bagian apa-apanya insya Allah. Dan ini adalah puringnya seperti yang sudah sebelumnya saya perkenalkan. Puringnya hanya sampai ke bagian atau tidak full dengan badan, melainkan seperti ini posisinya. Untuk penggabungan puring dengan bahan atau kita posisikan seperti ini. Ini adalah bagian puringnya ya. Kita posisikan seperti ini di bagian lipatan baju badan depannya seperti ini ya. Kemudian kita simpan si bagian puring atau lapisan ada di bagian bawah seperti ini. Nah, ini ada di bawah. Kemudian kita langsung saja jahit. Kita pastikan bagian atasnya posisinya sudah ada di bagian posisinya yang benar. Kemudian kita lanjut saja jahit sampai ke bagian bawah seperti ini. Untuk selanjutnya kita tarik bagian lapisan atau puringnya ke bagian dalam seperti ini. Kemudian kita perhatikan bagian dalamnya ya. Kemudian nanti ini diobras saja. Yang bagian ini nanti diobras. Kemudian kita ukur terlebih dahulu. Ini dapat angka 7 cm. Kemudian pastikan posisi di bagian samping ini juga ujung daripada lapisannya adalah angka yang sama 7 cm seperti ini. Untuk selanjutnya kita jahit saja di bagian ini ya. Ini bahan batiknya agak tipis-tipis gimana gitu, jadi kita gabungkan saja di bagian sampingnya
alhamdulillah proses pemasangan atau penggabungan puring dan bahan utamanya sudah selesai. Sementara untuk bagian bahu ini tidak digabung ya dengan antara lapisan dan bahan. Nah, yang bagian ini, bagian pundak atau bahu. Kemudian lakukan hal yang sama untuk bagian badan sebelah kanan, dan ini badan sebelah kanannya alhamdulillah sudah selesai juga ya. Caranya sama dengan yang sebelumnya, bagian bahunya sama, tidak digabung juga. Ini adalah bagian depan atau bagian luar. Untuk selanjutnya kita gabungkan antara lapisan dan bahan utama adalah bagian badan belakang. Untuk caranya sama saja seperti yang tadi ya. Kita pastikan bagian bawahnya 7 cm juga ya. Baik, sekarang kita lanjut. Ini sudah saya obras ya bagian sampingnya yang ini. Kemudian bagian yang ini juga sudah diobras. Nah, ini diobras sampai ke bagian agak dalam sedikit saja, yang bagian nampak dari luarnya. Ini untuk badan belakang juga sama, sudah diobras ya bagian sampingnya. Sekarang kita gabungkan mulai dari bagian pundak atau bahu terlebih dahulu ya. Kita gabungkan mulai dari antara bahan utama dengan bahan utama di bagian bahunya seperti ini. Jadi ini bagian lapisannya kita singkirkan terlebih dahulu. Kemudian kita jahit seperti biasanya. Kemudian saya doakan yang sudah berumah tangga, sudah lama belum punya keturunan, semoga Allah segera berikan keturunan yang soleh dan solehah, amin. Kemudian kita lanjut ke bagian penggabungan bagian badan depan dan badan belakang di bagian kiri atau bagian sampingnya seperti ini ya. Kemudian kita berhenti di bagian sini. Ini adalah untuk bagian belahan samping. Kemudian kita ukur saja dari bawah sekitar 11 cm ya. 11 cm belum termasuk lipatan ke bagian bawah. Jadi 11 cm itu. Kemudian kita kunci jahitan di bagian tanda yang sudah tadi kita buat. Sementara untuk ke bawahnya kita jahit jarang saja seperti ini untuk memudahkan ketika nanti kita membukanya. Kemudian kita potong jahitan di bagian tanda untuk belahan tadi ya. Kemudian kita lanjut penggabungan bagian bahu atau pundak depan dan belakang. Ini adalah bagian lapisannya seperti ini.
Ini badan belakang, kemudian badan depan, kemudian kita pertemukan seperti ini. Untuk selanjutnya kita jahit saja seperti biasanya, seperti ini. Kemudian nanti kita gosok ya, kita setrika, kita pecah dua seperti ini agar tidak kanal, apa sih, agar tidak tebal maksudnya. Sama halnya bagian samping nanti kita rapikan dengan gosokan atau setrikaan, kita pecah dua. Dan alhamdulillah proses penggabungan antara badan depan dan badan belakang sudah selesai. Seperti ini hasilnya. Ini bagian bahunya sudah saya gosok atau saya setrika, kita dipecah seperti ini ya. Sama halnya bagian lapisannya atau puringnya juga dipecah. Kemudian ini bagian sampingnya dan ini bagian belahannya, bagian bawah. Sekarang kita lanjutkan terlebih dahulu penggabungan bagian lapisan dan bahan utamanya di bagian kerung lehernya ya. Kita jahit saja seperti ini. Seperti ini penampakannya. Kemudian kita pastikan antara sambungan bagian di bagian bahu antara bahan dan lapisan ini posisinya sejajar seperti ini. Kemudian kita jahit saja sekitar sebesar spatula dari tepi kain. Kemudian lakukan hal yang sama untuk bagian kerongan satunya lagi, dan ini sudah selesai seperti ini kiranya. Baik, sekarang kita lanjut ke bagian belahan sampingnya ya. Ini saya pertebal lagi tandanya. Dan ini kelihatan pas bagian potongan jahitannya. Kita lipat seperti ini ke bagian dalamnya. Kemudian kita jahit di bagian sisi-sisi daripada lipatannya seperti ini. Kita jahit sampai di sini, kemudian kita langsung ke bagian sebelahnya lagi seperti ini. Baik, sudah selesai. Ini bagian belahannya. Kemudian lakukan hal yang sama untuk bagian belahan samping satunya lagi. Untuk selanjutnya kita ke bagian pemasangan lengannya. Kita kasih tanda ini di bagian puncak daripada bahunya ya. Kemudian ini adalah bagian lengannya. Lakukan hal yang sama, kita
kasih tanda untuk bagian daripada puncak lengannya seperti ini. Kita gunting sedikit saja. Kemudian ini yang kerongkongannya agak dalam, ini untuk bagian depan ya. Baik, kita lanjut saja ke proses pemasangan ya. Kita posisikan ini bagian sambungan di bagian lengan, ini sambungan di bagian baju ya, bagian badan maksudnya, bagian samping. Kita posisikan sejajar, kemudian kita pastikan si bagian lengan ada di bagian bawah. Untuk selanjutnya kita jahit saja seperti ini. Kemudian pastikan ini tanda yang di badan, yang ini puncak bahu, dan yang di bagian lengan, puncak lengan, tandanya di posisi yang sama ya, sejajar. Dan alhamdulillah proses pemasangan lengannya sudah selesai. Ini penampakan dari bagian luarnya. Ini bagian puncak daripada lengannya dengan puncak bahu sejajar ya. Untuk selanjutnya nanti kita obras saja. Baik, sekarang kita lanjut ke bagian proses pemasangan kerah. Kita kunci ini bagian ujung kerah satunya di bagian ujung satunya. Ini adalah badan bagian sebelah kiri. Kemudian kita tarik bagian kerah ke bagian ujung baju satunya lagi. Oh, yang tadi sebelah kanan. Dan ini adalah badan sebelah kiri ya. Kemudian kita jahit mulai dari ujung kerongkongan leher satu ke bagian ujung satunya lagi seperti ini. Baik, sekarang kita untuk selanjutnya kita jahit, kita masukkan dulu seperti ini ya. Nah, ini bagian kampuh jahitan, kita tutup dengan kaki kerah. Kalau ada yang agak nongol-nongol, kita rojok saja menggunakan gunting. Seperti ini. Untuk hasil lebih rapi lagi, kita jorok saja, kemudian kita putar. Sampai ke bagian ujung kerah satunya lagi ya. Seperti ini, kita jahit di bagian pinggiran atau tepi daripada kaki kerahnya. Kita lanjut saja jahit seperti ini. Maaf kalau kurang jelas ya, warnanya ireng. Dan alhamdulillah proses pemasangan kerahnya sudah selesai. Seperti ini penampakannya. Baik, untuk selanjutnya kita lipat atau kita jahit bagian bawahnya, atau kita kelim istilahnya, seperti ini kita lipat. Ini adalah langkah terakhir daripada proses atau cara penjahitan baju kemejanya. Sepertinya ini adalah konten terpanjang dalam sepanjang sejarah proses pembuatan konten saya.
setelah di video-video sebelumnya paling ada yang 37 cm 37 menit, ya Allah penuh. Kemudian kita kunci jahitan di pas bagian belahan seperti ini ya. Kemudian kita lanjut ke bagian ujung baju satunya lagi, dan alhamdulillah proses kelimnya sudah selesai. Untuk selanjutnya kita buka saja bagian belahan sampingnya seperti ini. Tadi ketika menjahit bagian sini ya, kita kunci jahitannya. Saya doakan juga yang lagi punya hutang, semoga segera diberi kemudahan untuk bisa segera melunasi hutangnya. Kemudian lakukan hal yang sama untuk bagian belahan baju satunya lagi seperti ini. Dan alhamdulillah proses cara penjahitan baju kemejanya sudah selesai dari awal sampai akhir ya. Tinggal di finishing, disetrika dan dikancing saja. Seperti ini penampakan akhirnya. Ini adalah bagian depannya. Baik, ini aja dulu di video kali ini, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana permios.